La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Jamaah masjid subuh, jamaah subuh Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bahwa kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Maka untuk itu tidak ada kata yang paling tepat yang senantiasa kita lafazkan dalam setiap detak nafas kita kecuali dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kepada kita semua selaku umatnya, yang semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi tema pada pagi hari ini spesial. Saya tidak tahu apakah karena tadi Ustadz Amin mendengar saya membaca surat tentang Ramadan, kemudian temanya minta Ramadan saja gitu atau memang sudah dipersiapkan. Tapi tidak apa-apa ya Pak, memang kita mau Ramadan, alangkah baiknya kita juga melakukan persiapan Ramadan supaya Ramadan kita itu lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Memang ini Pak, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa sesuatu yang dipersiapkan dengan sesuatu yang tidak dipersiapkan itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Kita akan melakukan perjalanan saja, misalnya perjalanan jauh gitu ya, itu kan mempersiapkannya luar biasa. Yang packing pakaian lah, apa yang akan dibawa, macam-macam kita data, kita list bila perlu, ya kan? Kita checklist satu persatu. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun yang ketinggalan, supaya nyaman, supaya kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Nah, Ramadan itu harapannya bukan cuma dari kita, tapi dari Allah. Apa harapan Ramadan? Harapan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Apa itu? Semoga termasuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara takwa, ini adalah memang pesan Allah juga nih. Takwa itu untuk apa? Yaitu supaya kita mendapatkan memperoleh atau melakukan kebaikan-kebaikan, ketakwaan itu untuk apa? Untuk bekal, Pak. Wa tazawwadu, cari bekal oleh kalian semua, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, tapi ingat bekal yang terbaik hanyalah nilai ketakwaan. Ya. Ini berbicara takwa itu menjadi menarik perhatian saya, ya. Salah satu sarjana Muslim di Australia, ya, Ahmad Asqaf Amin, dia menulis buku, judulnya itu The Evidence of Quranic Insight. Dia menjelaskan makna takwa. Apa Pak takwa, kata dia? Takwa itu adalah consciousness of God.
kesadaran akan hadirnya Allah. Ini kan berat, Pak, menyadari kehadiran Allah. Jangankan kita lagi bisnis, lagi sibuk ngurusin dunia, wong di masjid dia kadang-kadang kita nggak inget Allah. Betul, Pak? Iya, takbiratul ihram udah ingetnya kemana-mana. Ini hari Minggu nih, mau ke sini mau ke situ, ya kan? Ya. Jadi kadang-kadang kita ini fisiknya, jasadnya di masjid, tapi ruhnya tidak tersambung dengan pemilik masjid. Masjid ini siapa yang memiliki? Allah. Baitullah, rumah Allah. Gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu pertama adalah evaluasi nilai ketakwaan supaya kita benar-benar mendapatkan pencerahan takwa. Dan kalau mengacu kepada pengertian itu, maka takwa sesungguhnya apa? Zikrullah. Apa zikrullah itu? Mengingat Allah, menyebut nama Allah. Nah, zikrullah itu jamaah bentuknya kan banyak ya. Bentuknya banyak, lafaznya banyak, kalimat-kalimat thayyibah itu hampir semua zikrullah. Ketika kita mendapat nikmat, kita baca alhamdulillah. Ketika akan memulai sesuatu, kita baca bismillah. Ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, alhamdulillah, masya Allah, ya kan? Dan lain sebagainya. Kalau itu kita biasakan dalam kehidupan kita, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah gitu ya, segala puji bagi Allah, itu harusnya kita pahami bahwa kita memang tidak boleh mendapatkan pujian barang sedikit pun, Pak. Kenapa? Karena ketika mengucapkan alhamdulillah, kalau kata para ulama nahwu, alif lam di situ adalah lil istighraq. Lil istighraq itu apa? Menghabiskan seluruhnya hanya untuk siapa? Allah. Jadi sebenarnya kalau kita masih berharap pujian, apresiasi, jempol dan lain sebagainya, itu kita masih belum tulus ya dalam memberikan pujian kepada Allah. Bagaimana kalau kita sudah pokoknya saya bekerja yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan saya tidak berharap apapun kecuali ridho Allah. Tapi banyak yang muji gitu, selamat ya Pak, selamat ya Bu, selamat. Bagaimana? Kita ucapkan alhamdulillah dan kita ucapkan terima kasih kepada orang yang memuji. Jadi ketika kita dipuji, Mas selamat Pak, saya turut bangga. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas, terima kasih ya Pak. Begitu kita mengucapkan alhamdulillah, Allah tuh menjawab, Pak. Apa jawaban Allah? Wahai hambaku, engkau cukup tahu diri, hakku untukku, maka akan kutambahkan nikmatku untukmu. Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya memang kalimat-kalimat thayyibah ini yang menghantarkan kita pada zikrullah. Maka kalau ada hadis yang menyatakan atadruna ayul a'mali afdal gitu kan, para sahabat, tahu nggak kalian amalan-amalan apa yang utama? Para sahabat mikir, wah jangan-jangan ini yang berat nih, jihad mungkin, haji yang mabrur mungkin, macam-macam. Tapi kata Nabi apa? Zikrullah, mengingat Allah. Ya mengingat Allah yang seperti ini, Pak. Bukan mengingat Allah yang hatinya kita nggak ingat Allah. Bapak Ibu, kadang kita zikir nih ya, mulut kita basah, bibir kita basah dengan bacaan subhanallah. Artinya apa, Pak? Maha suci Allah. Tapi hati kita itu menganggap diri kita suci, bersih, sembari menganggap tetangga kita kotor.
menganggap saudara kita kotor, menganggap teman kita kotor, cuma kita doang yang suci dan bersih. Kadang-kadang seperti itu. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, kita merasa kita yang berhak dipuji, orang lain tidak berhak untuk dipuji. Kita kan yang paling berjasa, itu yang proyek itu yang menginisiasi saya yang membuat roadmapnya, saya yang mengegolkannya, kalau nggak ada saya nggak bakalan. Ini kiblat jadi benar gara-gara saya nih. Kalau nggak ada saya salah terus orang. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika ada perasaan-perasaan seperti ini maka segeralah beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ketika mulut kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati kita mengatakan kita lebih besar dari yang lain, kita lebih terhormat dari yang lain, kita lebih terhormat dari pembantu kita lebih terhormat dari staf kita lebih terhormat dari OB kita, dan lain sebagainya. Padahal di mata Allah bisa jadi OB itu lebih mulia daripada kita, bisa jadi gelandangan itu lebih mulia daripada kita. Ya, maka wajar kalau zikrullah itu adalah merupakan amalan yang utama. Dan afdhulu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini puncak zikir, Pak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib kita mintai pertolongan, tidak ada Tuhan yang patut kita tuju illallah, kecuali Allah. Maka orang yang akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasul, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maka kita ajari tuh talqin orang-orang yang sakaratul maut, ya kan Bapak Ibu ya, dengan membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita akhir hayat kita termasuk min ahli la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi Ramadan itu adalah mengajarkan kita untuk la'allakum takut, supaya kalian itu bertakwa. Maka untuk takwa yang demikian hebat dan besar keutamaannya dan perintah Allah yang begitu luar biasa, ya kita harus mempersiapkan. Persiapan pertama tentu persiapan batin, Pak. Batin kita ini dipersiapkan, gitu kan. Maka kalau ada ulama yang mengajarkannya, saya belum menelusuri apakah ini ada dalam hadis atau tidak, tapi doa ini sangat terkenal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu sebenarnya persiapan batin gitu. Dari sejak bulan Rajab kita sudah mempersiapkan batin kita untuk ketemu Ramadan. Ya Allah, berkahi hamba di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan hamba ke bulan Ramadan. Tapi Ustaz, itu kan misalnya ada yang berkata begini, itu kan nggak ada dalilnya Ustaz, nggak ada hadisnya. Kalaupun ada misalnya dhaif, misalnya, saya nggak tahu dhaif tidaknya ya, karena saya belum menelusuri. Saya katakan begini Bapak Ibu, doa ya yang bukan merupakan bagian dari rangkaian ibadah gitu kan, itu yang nggak apa-apa. Wong kita aja banyak doa yang nggak ada diajarkan kan. Memang ada doa yang maksurah, tapi juga kan Rasul Allah juga tidak melarang kita untuk berdoa sesuai keinginan kita. Wong kita kalau ada hajat apa kita doa pakai bahasa kita, ya Allah mudahkan anak hamba untuk menjalani ujian sekolahnya. Kalau anaknya mau kerja, ya Allah mudahkan anak hamba supaya diterima kerja. Apa yang begini juga nggak boleh? Boleh. Nah kita dalam rangka mempersiapkan hati batin untuk bertemu dan terkoneksi dengan Ramadan, kemudian kita asah tuh dari mulai Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan,
dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi batin kita itu sudah dipersiapkan, Pak. Ya, sudah dipersiapkan dari 2 bulan sebelumnya. Nah, 2 bulan sebelum ketemu Ramadan, kita sudah persiapan batin supaya batin kita terkoneksi. Berikutnya tentu yang perlu kita persiapkan adalah ilmu, jamaah. Kenapa? Karena Ramadan itu rangkaian ibadahnya kan banyak ya. Maka ilmunya juga harus kita baca lagi. Yang kita ini kan sering lupa. Ya. Supaya apa? Supaya ibadah kita juga meningkat. Ada upgrading terhadap pengetahuan kita tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sekarang untuk akses ilmu pengetahuan sudah sangat mudah, di Google banyak. Kalau dulu zaman belum ada Google, kita beli dulu bukunya ke pasar, ya kan? Kemudian setelah dibeli kita baru baca. Sekarang enggak, yang penting punya kuota ya. Nah, kita buka tuh tuntunan ibadah Ramadan ya. Kita baca pelan-pelan, nggak usah pengen buru-buru tamat ya. Di waktu luang kita, senggang kita baca gitu. Nah, misalnya terkait dengan pertama tata cara Ramadan tersendiri, ya kan? Misalnya puasa lah ya, puasa. Dalam puasa itu ada amalan-amalan sahur, ya kan? Apa sih yang harus kita lakukan ketika sahur itu? Waktu sahur itu keutamaannya apa? Waktu sahur itu apa yang harus kita gunakan? Apakah hanya untuk makan terus kemudian selesai? Atau di waktu sahur itu ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan kedekatan kita, membangun keakraban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ini kadang-kadang kan orang kita waktu sahur untuk nonton TV gitu ya, gitu. Jadi daripada sepi TV dinyalain tuh. Padahal kalau kita sudah nonton TV itu pasti kadang-kadang terbawa, akhirnya tertawa-tawa karena biasanya di waktu sahur itu tayangan TV juga tayangan termasuk prime time itu ya. Sama kayak pada Isya gitu. Tayangan yang mahal itu. Karena orang pada bangun, orang Islam ratusan juta bangun tuh pada jam itu. Maka jam itu menjadi mahal, iklannya mahal karena kita semua nonton. Coba kalau kita nggak nonton, nah, ditangkap satelit kok sepi nih yang nonton, nggak ada yang nonton, bisa jadi drop itu kan program itu. Ini TV itu Pak sudah mempersiapkan Ramadan dari jauh-jauh hari, dari bulan Rajab mereka sudah tapping untuk siaran TV yang kayak kultum sebelum Ramadan itu sudah selesai tappingnya. Itu TV aja dia mempersiapkan untuk acara Ramadan itu jauh-jauh hari. Kenapa? Karena dia nggak mau acaranya asal-asalan, dia pengen memberikan yang terbaik gitu. Nah, apalagi kita kan, kita ini pelaku Ramadannya, supaya bagaimana menjadi terbaik itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian berbuka puasa, ya kan? Bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan dalam berbuka puasa itu? Apa amalan-amalan sunnah dalam berbuka puasa? Gitu. Nah ini kan harus dibaca ulang lagi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan, misalnya di waktu sahur itu ada keberkahan, maka keberkahan waktu sahur itu kita dapat. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keberkahan waktu sahur karena kita tidak tahu gitu. Kayak orang pertama kali naik pesawat misalnya ya, kemudian disangka dia ketika pramugari itu menawarkan makanan, disangkanya
bayar gitu kan. Ah, nggak mau, saya nggak mau. Dia nggak makan nggak minum sampai nyampe tujuan. Begitu ngelihat temen-temennya gitu, ngelihat samping kanan samping kiri kok nggak pada bayar gitu kan. Akhirnya nanya, itu nggak bayar? Lah itu kan fasilitas gratis mas. Waduh, kita udah keluar pesawat lagi gitu. Begitu naik kereta ditawarin, dia ambil semua. Ternyata di kereta bayar. Nah itu kenapa? Karena gak ada ilmu gitu. Yang gratis dia malah abaikan, yang bayar malah diambil. Disangka dia kalau di kereta juga kayak di pesawat gratis gitu kan. Taunya di kereta bayar gitu. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, pentingnya kita mengupgrade kembali ilmu kita terkait dengan bulan Ramadan. Ini persiapan yang kedua saya kira ya. Persiapan ilmu. Terus ilmu apa lagi? Ilmu tentang sholat tarawih, sholat malam, ya kan? Nah, jadi sholat tarawih atau sholat malam ini kan kalau zaman Rasulullah dulu dilaksanakannya cuma, ya Rasul melaksanakan cuma 2 kali ya, cuma 2 kali Pak, karena khawatir kalau Rasul melaksanakan tiap kali itu akan menjadi wajib, maka Rasul cuma 2 kali saja. Jadi pertama kali beliau sholat, ada sahabat yang lihat Pak, begitu sahabat lihat itu akhirnya ikut. Besoknya viral ya. Kalau sekarang mungkin besok langsung diposting gitu ya. Sholat malam bersama Rasulullah, wah, ke grup WA kemana gitu kan. Besoknya datang banyak Pak, dilaksanakan lagi sholat, makin viral. Besoknya lagi datang lebih banyak lagi, tapi Rasul nggak keluar. Akhirnya sahabat pada sholat masing-masing, dan itu kan sholatnya malam, jam sholat tahajud, jam 2:30, 3 ya. Nah, terus kenapa bergeser menjadi habis isya misalnya? Terus kalau Rasul cuma 2 malam, apakah sahabat melakukan sholat terus menerus? Terus kenapa jadi jamaah misalnya? Dan seterusnya. Itu kan perlu pengetahuan, perlu ilmu, perlu persiapan yang banyak. Kemudian di bulan Ramadan juga ada iktikaf. Masa kita iktikaf cuma ikut-ikutan aja? Orang iktikaf ya ikut iktikaf. Kita nggak tahu gitu kan apa iktikaf, apa anjurannya, apa dasarnya, apa hukumnya, apa manfaatnya, gitu. Kan harusnya tahu dong. Oh dasarnya ini, hukumnya begini, tujuan dari iktikaf ini, manfaatnya ini. Jangan orang iktikaf kita ikutan dah, daripada di rumah gabut misalnya, kalau anak sekarang bilang ya, ikutan di masjid, orang baca Quran kita baca Quran, orang zikir kita zikir, tapi nggak tahu substansinya apa ya. Di bulan Ramadan juga ada amalan-amalan bersedekah ya, diperintahkan baca Quran, bersedekah gitu. Nah ini kan juga kita mestinya tahu, lebih tahu gitu, apa yang melandasi ini semua. Jangan sampai kemudian ini mumpung Ramadan nih, baca Quran terus menerus gitu kan, tapi nggak tahu juga dasarnya apa, dalilnya apa ya. Kemudian di bulan Ramadan juga ada zakat fitrah dan zakat mal. Sebenarnya zakat mal nggak harus Ramadan ya Pak, zakat fitrah ini transliterasinya zakat fitrah. Saya juga agak heran sebenarnya, ulama-ulama kita dulu mentransliterasikan zakatul fitri kok zakat fitrah gitu. Kalau Idul Fitrinya kan benar kan Pak ya, Idul Fitri, di kita juga Idul Fitri, tapi pas zakatul fitri nyampe kita kok zakat fitrah gitu. Nah,
sampai sekarang saya belum ketemu nih jawabannya. Apa ya? Kok nggak sesuai dengan Arabnya seperti Idul Fitri, kan disesuaikan kan? Idul Fitri. Tapi pas zakatul fitri kok zakat fitrah gitu. Ya, bukan zakatul fitri, padahal kan Arabnya zakatul fitri. Tapi itu kan sekedar bahasa, Pak. Yang paling penting adalah tentu ilmu tentang zakatul fitri, tentang zakat fitri itu apa gitu. Ya. Kemudian zakat mal. Kenapa banyak orang membayar zakat mal di bulan Ramadan? Sebenarnya memang kan gini, siklus zakat mal itu 1 tahun, Pak ya. Kecuali kalau yang zakat profesi kan memang ada fatwa dari ulama kita bahwa boleh sebulan sekali itu, dan ada kantor-kantor yang memang nggak tahu, ASN juga kalau nggak salah yang muslim itu dipotong kalau nggak salah ya 2,5%. Nah, kalau ada kantor-kantor juga yang memang sudah memotong 2,5% gitu zakatnya tiap bulan. Tapi kalau misalnya normalnya kan 1 tahun ya. Kecuali zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu kata Rasul yauma hasadihi, pada hari memanen. Kalau panennya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali kita zakat gitu. Nah, untuk zakat mal 1 tahun sekali, Kak, dan setahunnya itu bulannya adalah bulan Hijriyah. Para ulama itu berpendapat ya bukan bulan Masehi, Pak. Makanya supaya nggak bingung, banyak orang yang menunaikan di bulan Ramadan, karena kalau selain Ramadan kita lupa. Kalau Ramadan pasti kita ingat, jangankan bulannya, tahunnya aja ingat. Tahunnya apa? Tanggalnya. Ini Ramadan ke berapa ya? Oh, tanggal 20. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, kadang-kadang kita lupa ini bulan apa ya. Jangan-jangan nih yang hadir juga nggak tahu kalau sekarang nih bulan hijrahnya bulan apa gitu. Padahal sudah menjelang Ramadan ya kan, gitu. Nah, jadi untuk memudahkan itu akhirnya ya udahlah, misalnya 20 Ramadan. Jadi kan 20 Ramadan tahun akan datang itu sudah setahun. Karena memang bulan tanggalan hijriah dengan Masehi itu selisih lebih kurang 11 hari ya, Pak. Jadi bulan hijriah 11 hari lebih cepat gitu daripada bulan Masehi. Sehingga insya Allah kalau besok Ramadan kita itu tanggal 1 Maret ya, maka tahun depan ya dikurangi aja kira-kira 10 atau 11 hari gitu. Berarti tanggal 20-an Februari sudah Ramadan tahun depan itu ya. Nah, kalau besok 1 Maret. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang paling penting tentu, oh ya, ada amalan lagi, sholat id ya kan. Ini juga kan perlu kita upgrade juga ilmunya gitu. Ini yang paling saya cermati nih bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak, ini saya kira takmir juga harus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat ya. Apa itu? Setelah salam orang pada pulang tuh. Padahal itu kan mendengarkan khutbah rangkaian dari sholat Idul Fitri. Ini harus diedukasi masyarakat, Pak. Takmir terutama ini, pengurus masjid. Karena kalau takmir tidak mensosialisasikan ini, bisa jadi di akhirat ditanya tuh, kamu terima jadi takmir tapi jamaahmu nggak paham, kamu biarin aja. Ditanya itu, Pak. Maka takmir wajib menyampaikan kepada para jamaah, mengedukasi dari sejak tarawih misalnya, menjelang Ramadan, kemudian pada saat pengumuman di sholat id gitu kan, itu diedukasi. Kewajiban kita hanya tabligh, menyampaikan, Pak. Kemudian tidak disampaikan ya tidak diikuti, itu urusan mereka. Tugas saya adalah menyampaikan kepada takmir, iya kan? Saya sudah sampaikan, Bapak jadi saksi, Pak ya. Saya sudah sampaikan bahwa takmir harus mengedukasi, mensosialisasi jamaah. Soal kemudian takmir tidak menyampaikan, saya sudah bebas, Pak.
Tapi kalau saya tidak menyampaikan, saya akan ditanya, kamu jadi guru tetap pengajian di At-Taubah, tapi kamu nggak sampaikan itu. Ya, Bapak bebas, saya yang ditanya tuh. Ya sekarang saya sudah sampaikan. Ini nggak benar-benar Pak, dari zaman kita kecil sampai sekarang gitu ya. Coba saja, orang begitu khutbah naik, khotib naik nih, udah pada berdiri, pada pulang. Padahal rangkaian ibadah ibadah sholat Idul Fitri itu maupun Idul Adha adalah juga dengan mendengarkan apa Pak? Khutbah. Mendengarkan, bahkan hadisnya sahih Pak, Bapak cek silakan. Perempuan-perempuan yang berhalangan pun diperintahkan untuk datang. Ngapain coba? Bukan untuk sholat Pak. Wong sholat mah haram. Orang-orang yang kena haid itu. Jadi suruh ngapain? Suruh dengerin khutbah. Gitu loh. Dia haid, tapi diperintahkan juga untuk datang. Artinya disunahkan untuk datang gitu. Nggak di rumah. Untuk dengerin khutbah. Loh ini kok sudah sholat malah pulang gitu. Kalau misalnya jamaahnya ada yang komplain, kelamaan khutbahnya ngalor ngidul ini, ya Bapak sebagai takmir harus memberi aturan, Pak, khotib paling lama, mohon maaf, paling lama 15 menit misalnya khutbahnya ya, karena khotib itu kadang-kadang kalau udah pegang mic suka lupa waktu Pak. Muter aja dia ngomong terus ya. Jadi kita ini aja kita bilang waktu khutbah mohon maaf Ustadz 15 menit atau 20 menit gitu, sehingga khotibnya tidak ditinggalkan oleh jamaah, jamaahnya juga nyaman gitu ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, tentu untuk mencapai itu semua ya dengan cara apa? Dengan cara kita ikhlas dalam menjalankannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah ya dengan penuh keikhlasan, Nah, alhamdulillah kita sudah biasa dengan perbedaan ya Bapak Ibu, awal Ramadan maupun awal bulan Syawal gitu. Jadi bagi kita nggak ada masalah, perbedaan itu tidak perlu kita besar-besarkan. Tapi insya Allah tahun ini kelihatannya sama Pak ya, untuk tahun ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini dalam berpuasa ya memang seperti kita juga mempersiapkan bagaimana emosi ya, kejiwaan kita gitu, supaya kita tidak mencederai puasa kita, karena ada hadis yang menyatakan man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayada' ta'amahu wa syarabah. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan buruk gitu, mencaci maki, kemudian melakukan perbuatan buruk padahal dia berpuasa, maka Allah tidak ada hajat bagi orang yang meninggalkan makan dan minumnya tersebut, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan wa in syatamahu, kalaupun ada seseorang ahadun ya mengejek, mencaci maki, kul inni shaim, katakan aku sedang berpuasa. Jadi jangan balik kita mencaci maki. Ini kadang-kadang kita caci maki secara lisan enggak, tapi di WA iya gitu. Nah ini hati-hati juga Pak ya, bisa jadi merusak puasa kita. Baik Bapak sekalian, sudah jam 5:53. Saya kira cukup untuk pengantar pengajian kita. Kalau ada yang mau dikomentari, mau ditanyakan, saya persilahkan.